Yang terhormat Bapak Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, izinkanlah saya, nama Japiter Tinambunan, untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan perkara perdata nomor 146 PN Serang tahun 2020 dan dilanjut dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 218 Pengadilan Tinggi Banten tahun 2021. Yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam perkara tersebut, adapun awal dari masalah adalah pada waktu tahun 2005, tanggal 18 April, ada seorang yang bernama Haji Apendi. Mereka butuh biaya untuk membeli kayu dari Kalimantan, dan mereka meminjam uang kepada saya sebanyak 50 juta dan dengan agunan akte jual beli tanah 504 Desa Pejaten, Keramat Watu tahun 1992, dan harga tanah adalah 8,5 juta dan besar uang pinjaman adalah 50 juta. Dan dalam perjalanan, masalah uang yang dipinjam oleh Pak Haji Apendi, tidak ada kita bicarakan masalah bunga, dan saya bukan rentenir, tetapi beliau membicarakan hasil operasi akan dibagi nanti setelah mereka berhasil. Dan ternyata pada tahun 2007 atau 2008, kapal mereka yang membawa kayu dari Kalimantan tenggelam, sehingga usaha pun macet dan tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang tersebut sampai pada hari ini, tanggal 13 Maret 2022. Dan dalam perjanjian dikatakan bahwa apabila yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan uang pinjaman, maka AJB nomor 504 dengan agunan tanah 1.200 meter adalah sah menjadi milik debitur, ya, atau milik yang meminjamkan uang, nah, sebagai ganti daripada uang tersebut, karena uang tersebut tidak bisa dikembalikan. Nah, sehingga dengan demikian kami coba untuk berunding dengan keluarga dan istri almarhum langsung, yaitu Maimunah, tanggal 14 Februari tahun 2016 kami adakanlah perjanjian di notaris, di mana untuk mengembalikan uang tersebut, tanah tersebut akan dijual dengan memberikan kepada saya kuasa menjual tahun 2016. Nah, dan itu saya lakukan dengan menjual kepada Hotel Mitra Sono atau Haji Dede Halilintar. Dan beliau sudah memberikan DP sebanyak 300 juta.
dalam perjalanan bahwa pada waktu Haji Dede Halintan mau melunasi uang DP tersebut, akhirnya ada masalah di mana tanah tersebut sudah beralih sertifikat 817 atas nama Cendra Surjanto dari Jakarta. Inilah awal daripada permasalahan tersebut. Kemudian saya melapor kepada Kapolda Banten tanggal 16 Mei tahun 2018 bahwa tanah yang diagunkan kepada saya dengan AJB 508 sudah berpindah tangan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, atau adanya di sini mafia tanah, penipuan dan pemalsuan dokumen. Saya melapor kepada Kapolda Banten. Namun Kapolda Banten merespon namun tidak menindaklanjuti karena tanah tersebut katanya sudah ada sertifikat 817. Nah, sehingga stop begitu saja. Akhirnya tahun 2019 pada bulan Januari saya meminta kepada yang menempati tanah supaya tanah dikosongkan karena saya tunjukkan semua surat-surat yang ada di saya. AJB 504 dan 1200 meter pada lokasi tersebut karena sudah ditempati orang lain. Nah, ternyata orang tersebut tidak mau keluar, sehingga saya keluar dengan paksa, artinya dengan memohon kepada mereka untuk menunjukkan surat-surat, namun tidak dilengkapi. Akhirnya mereka melapor ke polisi bahwa saya dikatakan masuk pekarangan orang tanpa izin. Padahal tanah tersebut sesuai dengan perjanjian sudah milik saya. Sesuai dengan diperjanjikan tahun 2005 dengan pemilik tanah. Nah, inilah persoalannya. Sehingga pada tahun 2019 pada bulan Mei saya membawa kerana hukum untuk dibawa ke Pengadilan Negeri Serang dengan perkara nomor 55 ya, Pengadilan Negeri Serang tahun 2019. Dengan perkara tersebut, tanah yang sudah berpindah tangan tersebut yang namanya Cendra Surjanto tidak pernah datang di pengadilan. Bahkan BPN pun yang disinyalir adalah memasukkan dokumen juga tidak datang. Nah, sehingga keputusan Pengadilan Negeri Serang karena sesuai dengan data-data yang saya miliki, maka diputuskanlah saya sebagai pemilik tanah dengan keputusan nomor 55 Pengadilan Negeri Serang tahun 2019. Dalam hal ini kita mau coba mengeksekusi tanah tersebut. Namun Cendra Surjanto mereka naik banding. Padahal tidak pernah datang ke pengadilan, kok bisa naik banding? Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita di negara ini, hukum ya. Orang tidak pernah datang kok bisa naik banding? Tapi katanya itu dibenarkan dalam hukum. Oke. Mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi Banten ya. Dengan mengalasan bahwa panggilan hakim atau Pengadilan Negeri Serang salah nama. Memang kita sebutkan waktu itu karena kita tidak tahu nama persis, Cendra Rudianto. Ternyata nama beliau adalah Cendra Surjanto, hanya beda R dengan S. Nah, sehingga Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan permohonan banding daripada tergugat, yaitu Cendra Surjanto ya, tergugat 2. Nah, sehingga Pengadilan Tinggi Banten menganjurkan supaya diulangi di Pengadilan Negeri Serang dengan nama yang benar, bukan nama Cendra Rudianto, tetapi Cendra
Surjanto. Maka pada bulan September ya, kita mengajukan kembali ke Pengadilan Negeri Serang untuk diproses di pengadilan pada bulan Maret ya. Nah, sehingga waktu di Pengadilan Negeri Serang tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang datang hanya tergugat 2, Cendra Surjanto, dan namanya sudah benar, dan juga Notaris Nina Farida yang diduga membuat surat-surat adalah adanya penipuan dan pemalsuan. Dengan demikian berlanjut sidang, dan keputusan daripada Pengadilan Negeri Serang tadinya akan dinyatakan ini adalah wan prestasi karena tidak mampu membayar hutang. Kita memang setuju wan prestasi, tapi karena tanah sudah berpindah tangan kepada orang lain, ini bukan wan prestasi lagi. Karena wan prestasi sudah meninggal dan sudah menyerahkan tanah tersebut sesuai perjanjian kepada kami sendiri sebagai yang memberi modal. Nah, sehingga hakim Pengadilan Negeri Serang setuju ini bukan wan prestasi, tapi adalah melawan perbuatan hukum. Karena tanah yang diagunkan sudah berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak. Inilah kemenangan kami di Pengadilan Negeri Serang kepada Yang Mulia Mahkamah Agung. Kami menang. Dan ada 8 butir pernyataan daripada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang bahwa menyerahkan tanah tersebut dan mengatakan sertifikat hak milik 817 tahun 2016 tidak berkekuatan hukum dan harus menyerahkan tanah tersebut kepada saya. Ini keputusan Pengadilan Negeri Serang. Kemudian mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi Banten, dan anehnya mereka memori banding mereka adalah alasan dokumen. Tetapi kok Pengadilan Negeri Serang atau Pengadilan Tinggi Banten tidak menerima kontra memori dari kami sebagai pemenang di Pengadilan Negeri Serang. Nah, sehingga Pengadilan Tinggi Banten mengadili sendiri tanpa kontra memori. Ini adalah sangat fatal. Karena di kontra memori itulah semua cerita-cerita yang akan kita lakukan waktu Pengadilan Negeri Serang. Sehingga Pengadilan Tinggi Banten mengadili sendiri dan mengatakan lagi bahwa sertifikat HM 817 sah. Ini kita curiga nih. Pengadilan Tinggi Banten, apakah mereka melindungi mafia hukum? Apakah melindungi mafia tanah? Penipu dokumen dan pemalsu dokumen? Ini pertanyaan kepada Pengadilan Tinggi Banten ini. Ya, pertanyaan kepada Pengadilan Tinggi Banten. Yang hakimnya waktu itu adalah ada 3 orang ya. Hakim ketua ya, Enid Hasanuddin ya. Anggota ya, Sofian Shah. Kemudian Basrida Murni. Inilah hakim-hakim yang memutuskan bahwa sertifikat hak milik 817 sah. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini harus dituntut wan prestasi. Loh, kok wan prestasi? Pengadilan Negeri Serang sudah mengatakan ini bukan wan prestasi, tapi melawan perbuatan hukum. Kok Pengadilan Tinggi suka-sukanya mengatakan wan prestasi? Ada apa? Ini patut dicurigai Pengadilan Tinggi Banten. Apakah mereka sudah dapat apa-apa dari Cendra Surjanto? Ini pertanyaan. Karena dengan mensahkan sertifikat HM 817 sama dengan melindungi penipu dan mafia dokumen, pemalsu dokumen yang dipelesetkan oleh sekretaris notaris Nina Farida. Ya. Kemudian karena saya merasa bahwa sertifikat itu adalah fiktif. Kenapa saya bilang fiktif? Karena sertifikat HM 817 dasarnya adalah AJB
109. Dibuat tahun 2017. Sertifikat 2016. Ini makin aneh. Dan AJB 109 itu ahli waris mengatakan kami tidak pernah tanda tangan. Ini dipalsukan. Nah, inilah kepada Mahkamah Agung supaya nanti hati-hati meneliti ini. Dan persoalan ini saya sudah kirim surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN, yaitu sertifikat HM 817 2016 diduga fiktif, ya. Ini kepada Kepala Kantor Wilayah Banten, ya. Nah, dan saya katakan bahwa sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Serang bahwa kami sudah memenangkan, dan dikatakan bahwa sertifikat tersebut adalah tidak berkekuatan hukum. Nah, kemudian ada jawaban daripada Kanwil Banten, ya, tanggal 23 Februari 2022. Di sini ada jawaban. 1. Melakukan penanganan dan penelitian atas permasalahan terhadap berkas permohonan dimaksud. Ini poin 1. Nah, kemudian poin 2, ya, melakukan langkah-langkah penelitian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, ya, yaitu berkoordinasi dengan pemohon. Artinya yang mengajukan surat ini kita koordinasi. Kita coba ulang kembali bagaimana proses dokumen tersebut kok bisa fiktif, ya, menjadi sertifikat oleh BPN Serang. Nah, kemudian melaporkan. Ini sedang berjalan. Nah, kemudian karena mereka laporan polisi, ya, mereka laporan polisi bahwa saya dikatakan terpidana. Ini pun saya tantang, karena saya katakan kepada Kapolres Serang, saya tidak mau dikatakan pidana. Karena kenapa? Karena proses pembuatan sertifikat adalah fiktif, mafia, dan ini dilaporkan oleh ahli waris kepada polisi. Tapi polisi tidak menggubris, tidak menyelesaikan. Ada apa? Ada apa ini? Ya. Nah, sehingga lanjutlah saya perkara. Nah, kemudian jaksa pun ini sudah abuse of power, jaksa negeri Serang, ya, itu namanya Pak Budi. Kenapa? Dia sudah tahu ada SK Menteri Mahkamah Agung, SK Mahkamah Agung bukan Menteri, ya, Mahkamah Agung mengatakan bahwa apabila ada perkara dalam objek yang sama, pidana dan perdata, pidananya boleh ditangguhkan. Diselesaikan dulu perdatanya. Nah, ini perdata sedang proses kasasi ke Mahkamah Agung. Kok pidana kok jalan terus? Ini jaksanya juga abuse of power nih. Dan juga Pengadilan Negeri Serang pun kok menerima. Harusnya putusan sela waktu itu Pengadilan Negeri Serang mengatakan ini stop, tunggu dulu perdata. Kenapa dilanjut? Saya curiga dengan mereka oknum-oknum ini kepada Cendra Surjanto yang sudah mungkin, ya, memberikan sesuatu. Ini dugaan kepada mereka sehingga bisa seperti ini. Dan juga mereka tidak loyal kepada Kejaksaan Agung, Budi, jaksanya ini. Kenapa? Loh, Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan edaran bahwa setiap ada perkara yang ada dua pokok objek yang sama, perdata dan pidana, sebaiknya pidananya ditangguhkan, dihentikan. Kenapa tidak dihentikan? Ada apa? Nah, ini nanti keputusan tanggal 17 Februari hakim. Nah, kalau seandainya nanti hakim memutuskan, karena dituntut jaksa, saya penjara 10 bulan. Oke, nanti dituntut penjara 10 bulan. Nah, di sini pertanyaan, hakim ini sudah juga apakah disogok oleh Cendra Surjanto apa gimana? Kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas sertifikat HM 817 adalah mafia, bahwa itu fiktif. Nah, kalau Cendra Surjanto tidak punya sertifikat dan tidak sah tanah itu miliknya, apa dasar dia laporan? Tidak bisa. Nah, kemudian Pengadilan Tinggi Banten mengatakan wan prestasi. Kok di Pengadilan Negeri sudah dikatakan bukan wan prestasi, kok wan prestasi dikembalikan? Padahal saya juga sudah ada kuasa menjual tanah tersebut. Saya bilang kesepakatan dengan dinotaris bersama ahli waris istri almarhum. Kok wan prestasi? Nah, inilah pengadilan ini kayaknya suka-suka mereka.
ya. Karena mereka berharap, oh nanti ada Mahkamah Agung, biarkan aja. Nah, inilah kita tidak mau seperti ini. Pengadilan kok bisa bermain-main di pengadilan tinggi karena katanya masih ada di Mahkamah Agung. Saya sudah kirim protes kepada pengadilan tinggi, tolong dicabut itu keputusan. Mereka bilang lanjutkan aja ke Mahkamah Agung. Ya memang itulah negara ini. Karena Mahkamah Agung, jadi mereka seolah-olah tidak berdosa. Saya minta ini kepada Komisi Judicial Review, mereka diperiksa pengadilan tinggi Banten. 3 orang mereka, hakim ini diperiksa. Kenapa bisa mensahkan sertifikat HM 817 padahal itu adalah mafia? Ya, notaris memalsukan dokumen. Kemudian AJB saya pegang, kok bisa timbul AJB baru? AJB yang saya pegang 5 tahun sah. Sudah ditantang oleh Camat Keramat Waktu, itu sah. Dan lebih dulu terbit AJB saya daripada AJB mereka sertifikat. Nah inilah kepada yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya mohon dengan hormat. Ini sudah kita ajukan kasasi. Toh pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Tinggi Banten mengatakan Dewan Prestasi, tapi Pengadilan Negeri Serang mengatakan ini bukan Dewan Prestasi tapi melawan perbuatan hukum dan kita menangkan. Sekarang apakah nanti keputusan Mahkamah Agung? Ya kita berikan sepenuhnya. Kalau memang Mahkamah Agung sependapat dengan Pengadilan Serang berarti masih normal. Tapi kalau Mahkamah Agung sependapat dengan Pengadilan Tinggi Banten berarti melindungi mafia. Terserah. Dan kita tidak akan diam. Sampai kemanapun kita kejar. Jadi kepada yang terhormat Mahkamah Agung, dalam putusan kasasi kami mohon dengan hormat, putuskanlah dengan seadil-adilnya. Jangan sampai melindungi mafia tanah di negara ini. Saya sih bukan mau merebut tanah, tidak, tapi hukum yang dilakukan. Dan kepada ahli waris pun, kenapa saya tidak merubah sertifikat waktu itu, waktu saya pegang AJB? Karena saya tidak mau merebut tanah, tapi selesaikan dengan baik. Tapi kalau ada yang mengambil alih tanpa haknya, nah ini yang nggak benar. Seperti Cendra Surjanto, ya, kok dia bisa dapat sertifikat? Bagaimana alasannya? AJB saya pegang, kok bisa dapat sertifikat? Di sinilah mafia tanah perlu diproses oleh penegak hukum. Nah, kemudian, ya, tanah tersebut sekarang sudah ditempati mereka, padahal dia tidak berhak. Ini pun harusnya tidak boleh karena ini masih status quo. Ya. AJB diagunkan, kok bisa dapat sertifikat? Ada apa ini? Nah inilah kepada Mahkamah Agung kami mohon dengan hormat, dengan kami ajukan kasasi, tolonglah pertimbangan hukum yang benar. Kalaupun Mahkamah Agung nanti memutuskan, ya, bahwa sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Banten, silakan, nggak masalah. Bagi saya sih nggak apa-apa, karena toh saya sudah punya konsep kok. Dan apabila nanti persoalan sertifikat batal, ya, tidak ada tanah dia. Lalu apa? Berarti keputusan daripada Pengadilan Tinggi itu nonsens. Dan keputusan Mahkamah Agung pun nanti nggak ada artinya. Kalau tanah ini bisa kuasai dengan surat saya ke BPN, ya, ini selesaikan. Saya tidak berhenti. Habis selesaikan dengan baik. Kalau enggak ya kita ke KPK. Karena di negara ini kan masih ada langit di atas langit. Ya. Silahkan. Hanya himbauan saya kepada yang terhormat Mahkamah Agung, ambillah keputusan yang terbaik buat negara ini. Jangan sampai rakyat dirugikan karena keputusan daripada majelis hakim. Nah, ini karena keputusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten ini sudah merugikan saya. Berapa kerugian saya saat ini? Immaterial, moral, ya, dan juga waktu, ya. Kalau dihitung-hitung sudah nggak bisa terhitung nilainya. Nah ini apakah mengerti Pengadilan Tinggi Banten masalah ini? Nah inilah perlu Pengadilan Tinggi jeli dalam melihat keputusan, ya. Karena ilmunya sama, ilmu hukum daripada Pengadilan Negeri Serang, juga ilmu hukum daripada Pengadilan Tinggi Banten, dan juga ilmu hukum daripada pengadilan atau Mahkamah Agung itu sama. Kok bisa lain masalah? Nah, janganlah karena sesuatu kita menjadi didikte oleh orang. Nah, apalagi sekarang ini dalam mafia tanah atau hukum banyak yang berkeliaran. Nah, sekianlah mungkin dari saya, himbauan saya kepada Mahkamah Agung yang terhormat, tolonglah nanti pada waktu kasasi diputuskanlah dengan baik. Bila perlu silahkan dicek ke Pengadilan Negeri Serang. Jangan hanya di atas meja seperti Pengadilan Tinggi Banten.
Bahkan anehnya, kontra memori tidak dilihat sehingga mengalir sendiri. Apa ini? Ini Pengadilan Tinggi Banten harus ditegur oleh Mahkamah Agung. Ini nggak benar ini. Saya kan tidak benar. Masa kontra memori tidak ada langsung diadili? Padahal kita kirim kontra memori, di mana salahnya? Ada tanda terima lengkap. Kontra memori daripada tergugat satu juga mengatakan bahwa ini adalah mafia tanah. Tapi kok nggak dibuka? Karena mungkin kalau dibuka kontra memori tidak mungkin keputusannya memenangkan Cendra Surjanto. Nah ini pasti karena dia baca. Maka dibuatlah putusan itu tidak melihat kontra memori. Ini akal-akalan daripada hakim ini, ya. Maka hakim di negara ini tolonglah kalau menunjuk ketua hakim atau apa, benar. Jangan hakim abal-abal kalau menurut saya, ya. Ini saya kencengin sekarang ini. Karena ini bagaimanapun saya merugikan saya. Dan saya tidak akan diam. Saya kejar sampai manapun. Nah inilah kepada yang terhormat Mahkamah Agung. Dan sekarang sudah maju kasasi. Kemudian nanti ada putusan daripada Pengadilan Negeri Serang. Kita lihat apa putusan mereka. Menangguhkan atau menghukum. Kalau menghukum berarti mereka melindungi mafia tanah. Kalau menangguhkan berarti sesuai dengan edaran Mahkamah Agung dan edaran Kejaksaan Agung. Sudah begitu aja. Ya, kita tidak perlu macam-macam lah di negara ini. Yang penting sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan saya tidak akan diam masalah ini sampai manapun saya kejar. Maka yang terhormat Mahkamah Agung, mohon kiranya Pak diputuskanlah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Serang yang sudah mengatakan bukan wan prestasi tapi melawan perbuatan hukum. Hanya ini masalahnya. Dan seandainya misalnya Pengadilan Tinggi Banten mengatakan, oke, ini gugat wan prestasi dan tentukan tanah status quo karena masih ACB, itu benar. Ini enggak membenarkan sertifikat, berarti melindungi mafia tanah Cendra Surjanto. Ini masalahnya. Jadi saya mohon dengan hormat kepada yang mendengar ahli-ahli hukum semua pernyataan saya ini, mari kita selesaikan dengan baik masalah ini. Dan saya mohon keputusan dari Mahkamah Agung yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya, tidak merugikan daripada masyarakat yang terkena dalam perkara tersebut. Demikianlah himbauan saya, dan saya mohon juga Pengadilan Negeri Serang yang menangani masalah pidana, tolonglah tangguhkan dulu, menunggu keputusan daripada Mahkamah Agung tentang perdatanya. Karena pidananya belum tentu kita bersalah. Karena sudah jelas Cendra Surjanto tidak memiliki tanah apabila sertifikat tersebut adalah batal. Demikianlah himbauan saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada penuturan saya yang kurang berkenan di hati daripada Bapak Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga keadilan negara ini diterapkan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.